Sama-sama katakan dengan saya harus memiliki integritas di hadapan Tuhan dan sesama. What is the meaning of integrity? Artinya adalah keselarasan antara perkataan dan perbuatan sama. Integritas lebih kepada moral, etika, dan karakter, saudara. Nah, yang hilang dari hidup orang Kristen hari-hari ini tuh integritas. Banyak orang Kristen itu gak punya integritas. Kerja gak jujur, gak setia, gak suka taat. Sukanya balelo gitu Bapak Ibu. Kalau kerja sukanya nyolong. Kalau nyari untung sukanya ngebohongin orang gila-gilaan. Ini Bapak Ibu, kita berbeda dengan orang dunia. Kita harus bisa membedakan mana tangan kita, mana tangan orang lain, mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana istri kita, mana istri orang lain, mana suami kita, mana suami orang lain. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara gak punya integritas, saudara akan menjadi orang yang gampang dibeli. Dibeli dengan uang, dibeli dengan kekuasaan, sehingga pada akhirnya saudara mengambil keputusan-keputusan yang di luar kebenaran firman. Gak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Kenapa banyak orang yang korupsi dan ketangkep? Karena gak punya integritas. Jabatan dipertaruhkan hanya untuk uang, kemewahan dan lain sebagainya. Pastikan jemaat gereja ini sebelum 7 tahun kelimpahan, you prepare about your integrity di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ayatnya cukup panjang, saya akan bacakan, saudara fokus, handphonenya letakkan dulu. Daniel 3 ayat 1 sampai 20. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura, wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan seluruh kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berseluruh seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, artinya dia gak mau menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Dia mulai memiliki integritas di hadapan Tuhan dan bangsanya Yahudi. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya. Sama-sama katakan dengan saya, tidak ada gunanya menyembah Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Amin. Kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sama-sama katakan dengan saya, integritas. Itu yang harus saya miliki. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan membuang mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, satu hal yang penting yang harus dimiliki kita sebagai orang percaya adalah integritas. Sama-sama katakan dengan saya harus punya integritas. Kalau saya punya integritas, moral saya benar, etika saya benar, karakter saya benar. Saudara setuju gak? Orang kalau punya integritas, moralnya benar, etikanya benar, karakternya pasti benar. Tapi kalau orang yang gak punya integritas, moralnya pasti rusak, pasti ngelenceng, karakternya pasti gak benar. Orang yang punya integritas, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan mengkhianati janji suci pernikahannya. Dia tidak akan meninggalkan suaminya baik dalam keadaan suka maupun duka. Orang yang punya integritas, dia bekerja akan loyal. Dibayar gak dibayar, gue akan tetap berintegritas. Karena berkat gue datang dari Tuhan. Orang yang berintegritas, berdagangnya, jualannya, karirnya akan memiliki karakter yang baik. Jemaat yang berintegritas, Bapak Ibu Saudara, mau Pastor Verona, bukan Pastor Verona, aku datang karena aku datang untuk Yesus, bukan untuk manusia itu. Amin. Makanya saudara harus miliki integritas, sehingga saudara berkata ya di atas segala ya, tidak di atas segala tidak. Saudara dengarkan baik-baik. Salah satu fondasi gereja ini yang membuat orang sulit pada akhirnya berjalan bareng bersama dengan saya dalam pelayanan ini, salah satu poinnya ini. Salah satu poin penting dari gereja ini adalah integriti. Perkataan dan perbuatannya sama. Saya bilang sama Bapak Ibu berkali-kali, saudara bukan sasaran saya untuk saya kaya, sukses, berhasil. Sasaran saya adalah Tuhan Yesus. Dialah sumber berkat saya. Saya nggak perlu menjilat Ibu Koni karena Ibu Koni punya uang. Saya nggak perlu jilat Pak Dian karena dia pakar hukum. Saya nggak perlu jilat Ko Henry karena dia pengusaha. Saya harus jilat Tuhan saya karena berkat saya, materi saya, kesehatan saya datang dari Tuhan. Dan ketika pejabat gereja tempat ini, pendeta di tempat ini, pelayan Tuhan di tempat ini nggak punya integritas, pasti dia akan terpisah dengan saya. Gak bisa muka dua di gereja ini Bapak Ibu. Iya, enggak. Makanya kalau saudara lihat baik-baik, saudara coba berani-berani ajak makan Pastor Michelle, Pastor Melin tanpa mereka izin ke saya, mereka akan berani melakukan itu. Bukannya saya kaku, saya keras. Saya selalu bilang, jangan pernah manfaatkan jemaat untuk kepentingan dirimu. Tapi ajarlah jemaat untuk mengasihi rumahnya, gerejanya. Taburlah ke gereja ini, rapikanlah gereja ini. Jangan manfaatkan hanya demi syahwatmu. Kenapa orang mau berlomba-lomba jadi hamba Tuhan, jadi pendeta? Karena di sana ada penghormatan, di sana ada sanjungan. Saya benar gak Bapak Ibu? Di sana semua tersedia dengan enak. Shalom pendeta, shalom. Setinggi-tingginya pejabat publik, kalau pendeta yang datang, pendeta yang paling dihormatin. Saya betul gak Bapak Ibu? Saya udah pergi dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Betul. Oleh karena itu Tuhan ngajar gereja ini, semua pendeta, semua pelayan punya integritas. Jangan minta-minta sama jemaat. Jangan ngelecehin uang jemaat. Amin. Arahkan mereka semua untuk menabur di rumah Tuhan.
Karena bangku yang duduk kan saudara, AC yang nikmatin kan saudara. Ya udah kita bareng-bareng, nggak usah diduitin, nggak usah diporotin. Ya makan sekali-kali ya boleh, kayak Bu Esther ngajak saya makan, Bu Lina ngajak Ibu Gembala makan boleh. Tapi jangan dijadwal. Bu Lina minggu depan Bu Lina ya, oh kakak bento ya. Bu siapa nih namanya, Bu Yanli, minggu depan babi hong 5 ya. Bu Meke jangan senyum-senyum aja, minggu depan ketoprak sama gado-gado. Itu orang gak punya integritas Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa gereja jelaskan. Saya bilang sama Bu Titi ya, Bu saya mau bayar Bu. Jangan ya pastor, dia ngotot. Sama-sama ngotot. Saya mau nabur buat rumah Tuhan, baru saya lepas. Selama kata-kata itu gak ada, saya tidak akan mau terima persembahan dari siapapun. Karena saya mau ngajar saudara berurusan langsung sama sorga. Waktu Bu Lina, saya sebut ya Bu Lina sih? Bu Lina ya. Dia orang pertama yang nabur persembahan Natal Bapak Ibu. Bu, saya tabur buat Natal ya, percayalah, Tuhan tidak akan melupakanmu. Kalau saya sebut-sebut nama Bapak Ibu, bukan saya lagi nyanjung-nyanjung orang. Ini kebenaran. Betul gak? Saya bilang sama jemaat, jangan suka minta-minta sama orang lain. Jangan punya mental pengemis. Kita punya raja, namanya Yesus. Amin. Tetap bertahan sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 10 menit terakhir. Mengapa kita harus memiliki integritas? Pertanyaannya seperti itu. Sebelum kita meraih 7 tahun kelimpahan. Yang pertama, karena integritas dapat menuntun hidup kita hidup di dalam kebenaran. Sama-sama katakan dengan saya, karena integritas hidup saya dituntun benar. Artinya saudara jujur. Saudara kerjanya bisa jujur. Barang 1.000 saudara cari untung 10.000 jadi 11.000. It's okay. Tapi kalau barang 1.000 saudara ini 1 juta, there is something wrong inside you. Amin Bapak Ibu. Saya sebagai pendeta bukan hanya kesembuhan-kesembuhan, mujizat, kuasa-kuasa pengurapan. Saya ajar saudara juga. Supaya tubuh jiwa roh semua komplit. Orang yang gak punya integritas pasti mulutnya suka bohong. Hatinya suka bohong. Halo? Dari mana mah? Habis jalan-jalan. Orang gak punya integritas itu pasti gak jujur Bapak Ibu. Kerjanya gak mungkin bisa jujur. Lalu orang yang gak punya integritas itu Bapak Ibu Saudara gak mungkin setia. Ngelihat perempuan cantik dikit belok. Ngelihat perempuan cantik dikit belok. Saya kan tinggal di lantai 6 Bapak Ibu Saudara. Di tempat daerah kami itu terkenal banyak wanita malamnya. Terkenal ya. Saya pulang. Tiba-tiba ada perempuan Bapak Ibu bajunya salah kostum. Baru jam 8 malam. Sebelah kirinya ada tato Mickey Mouse Bapak Ibu. Kebuka semuanya atasnya. Sebelah kiri Mickey Mouse. Sebelah kanan ada bacaannya Sarah tatonya. Hampir saya buka ini dada saya, Abraham. Biar deh sekalian suami istri deh. Ya Om. Ada sini Sarah. Saya baca. Saya ngomong sama istri saya begitu saya sampai rumah. Sayang, tadi tuh ada gini. Namanya Sarah. Hampir papi buka Abraham. Saya buka sampai bawah Abraham, Ishak, Yakub. Dan dia biasa panggil saya Koko. Lantai berapa? Lantai 6. Tapi karena saya punya integritas, saudara yang berteman sama saya di WhatsApp, di sosial media, saya selalu berkata begini, sayangilah istrimu atau sayangilah keluargamu seperti kamu menyayangi Tuhan. Dan statement itu saya lakukan Bapak Ibu. Mau di pesawat kayak kan saya sering cerita di tempat ini. Saya tidak akan menggantikan gembala saudara dengan wanita yang lain. Sarangnya. Betul Bapak Ibu. Orang yang kalau punya integritas itu matanya gak genit.
Matanya nggak kayak kelilipan gitu loh. Laki-laki nggak punya integritasnya kalau ngeliat perempuan lain matanya kelilipan. Bener. Tatapannya tajam seperti elang mau makan anak ayam. Lihat gitu. Nah, integritas dapat membuat kita pada akhirnya taat, Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan taat. Ya, taat dalam proses. Saya diproses Tuhan 7 tahun, Bapak Ibu. Saya taat. Harus tinggal di rumah susun, saya ikutin. Yang harusnya saya bisa tinggal di tempat-tempat mewah, tapi saya mau ikutin, Bapak Ibu. Berkali-kali Bapak Ibu saya diberikan persembahan sama jemaat ratusan juta. Tapi saya bilang, Tuhan, bukan ini tujuan saya. Tujuan saya menyenangkan hati Tuhan dan melayani umat. Selalu saya masukin ke gereja. Selalu saya taruh ke gereja ini. Bapak Ibu kalau mau tanya silakan tanya Pastor Michelle yang udah ikut saya lama. Berapa tahun tuh, dari tahun 2016 dia udah ikut saya. Michelle ini buat ini ya, Michelle ini buat ini ya, Michelle ini buat ini ya. Ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini gak tahan dengan uang, Bapak Ibu akhirnya keluar. Kok Pastor Verona siap dikasih uang gak mau, siap dikasih uang gak mau. Saya mau ajar jemaat dimanapun jemaat berada, langsung head to head sama Yesus. Kalau mau berkati, ya berkatin aja rumah Tuhan. Amin. Sekarang saudara nyaman gak kalau duduk maju mundur kayak lagu Syahrini. Bangkunya reot. Lebih baik duit itu taruh di gereja buat beli bangku. Saya bener gak Bapak Ibu? Daripada cuman muasin nafsunya saya untuk beli iPhone 17 Pro Max yang baru. Lebih baik buat banyak hajat orang lain. Saya kalau ada berkat Bapak Ibu Saudara, kalau saya dikasih sesuatu saya tanya, Tuhan ini buat apa? Ada gak buat pelayanan? Ada. Belah sekian. Saya belah Bapak Ibu. Dan sampai hari ini saya lakukan. Puluhan tahun saya lakukan. Kok Pastor Verona ngomongnya saya mulu bukannya Tuhan. Saya mewakili Tuhan. Karena Tuhan itu harus ada prototipenya di dunia. Siapa yang harus dicontoh? Karena kalau Yesus kita gak bisa lihat Yesus Bapak Ibu. Kita cuma bisa baca Yesus, amin. Tapi yang diteladanin yang mana? Makanya berat pemimpin di gereja ini tuh berat Bapak Ibu. Betul gereja ini gereja anugerah. Tapi integritasnya harus mantap. Moralnya harus mantap, etikanya harus mantap. Bukan berarti orang itu gak bisa jatuh. Bisa jatuh. Tapi etikanya kuat, moralnya kuat, integritasnya kuat. Amin. Makanya kita semua diproses oleh Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang punya integritas itu pasti bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Lihat sekarang Bapak Ibu Saudara, banyak suami-suami kerjanya cuma di rumah main-main burung Bapak Ibu. Oh. Anak istrinya lapar. Lagi ditegur sama istrinya, Pak cari kerja dong Pak. Ini kan zaman emansipasi wanita. Wanita harus memimpin, wanita harus kerja. Kamu gak tahu papa ini singa. Singa jantan kerjanya apa? Cuman yang kerja beti, yang cari makanan beti. Bilang Bu sekali-sekali, kamu bukan singa, kamu monyet. Peace. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya, orang kalau punya integritas pasti bertanggung jawab. 2 minggu lalu saya ditelepon oleh sahabat saya harus berangkat ke Malang. Setelah saya pelayanan di sini saya harus ke Malang. Tapi saya lihat ada jadwal pembinaan pranikah di tempat ini. Saya bisa itu tutup mata. Saya ke Malang pasti saya pulang bawa uang. Pasti. Naik pesawat, bisnis, pulang pergi. Tapi kan udah ada yang daftar. Sekretariat kita tuh Melinda. Jangan goda-godain dia lagi ya. Jangan ada yang genit jemaat ya. Saya bilang gak usah, kita di sini aja. Kita layanin aja nih 2 anak yang mau nikah. Nah saudara, yang kedua, integritas dapat membuat kita dipercaya Tuhan dan manusia. Betul gak? Om kan berbisnis kan? Om kan jualan kan? Mau gak punya apa yang kerja sama Om? Suka nyuri-nyuri duit dagangan. Kalau mau saya kirimin 2, gratis, gak usah digaji.
Yang penting uang untungmu diambilin, digrogotin. Hanya orang-orang yang punya integritas bisa dipercaya sama Tuhan dan juga sama manusia. Bisnis saudara diinvest sama orang lain. Mau gak orang kira-kira invest ke bisnis kita kalau kita tukang tipu? Mau gak orang pinjemin kita duit kalau kita minjem gak pernah bayar? Waktu kita mau pinjam duit, orang akan bilang 3 huruf loh, apa? Sanci pak 378. Bilang Senin tahun 2030 Seninnya. Orang yang punya integritas bertanggung jawab. Iya saya punya utang, saya mau bayar, tapi hari ini belum punya uang. Tunggu ya. Gak usah sok kasih tanggal. Karena meleset malu. Saya mau bayar, saya mau cicil, tenang ya. Taruh aja alamat saudara, ini rumah saya di sini, kos-kosan saya di sini, kontrakan saya di sini. Saya nggak akan pindah. Saya akan bayar, saya akan lunasi. Betul Bu Esther? Pak, saya mau ke Bandung, Pak. Saya mau ke Bandung, Pak. Saya bilang, jangan main-main. Jangan tinggalin masalah, hadapi masalah. Betul ya Bu? Saya gak pernah ngajarin jemaat manja. Ada masalah, hadapi. Karena masalah proses buat Tuhan mengangkat kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, 44 detik terakhir. Integritas dapat membuat nilai hidup kita pada akhirnya menjadi mahal. Sama-sama katakan dengan saya, kamu mahal. Kamu gak bisa dibeli sama uang. Amin. Orang punya integritas gak bisa dibeli sama uang. Berkali-kali saya diminta memberkati artis-artis terkenal Bapak Ibu, pernikahan. Ada yang nawarin 100 juta, 90 juta, 50 juta. Saya bilang, lu mau bawa 2 miliar di sini, gak bakal dapet tangan gue. Oh sombong, di sana banyak pendeta. Silakan. Kalau gue gak akan. Lu harus berjemaat di sini. Lu harus gobina di sini, karena pernikahan bukan permainan. Di pernikahan ada tampar-tamparan. Di pernikahan ada tanggung jawab. Sebagai pembina, saya harus serius membina orang. Amin. Saya bilang sama adik ipar saya Bapak Ibu, Melinda, sekretariat gereja. Dia akan nikah sama Michael. Begitu pertama kali kita masuk pembinaan minggu lalu, saya bilang, masih mau nikah gak? Kalau gak, batalin sekarang. Ini jangan main-main dalam pernikahan, kawin cerai. Lu manusia bukan kucing. Saya bilang saudara, kenapa saya berani begitu? Karena saya punya integritas. Saya punya integritas yang selama ini saya jalankan. Nah Bapak Ibu, kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu. Amin.